anak kita salah tangkap, jelas membuat suatu kesedihan yang luar biasa. Jangankan kita tidak salah, kita salah saja sudah stres. Tapi kalau dia salah, maka itu hukuman dia. Tapi bayangkan kalau kita tidak salah dan harus menderita, harus ditangkap, dan sekian lama itu menyebabkan kita di luar juga lebih susah cari kerjaan. Di kalangan lingkungan dianggap pembunuh. Sekarang bisa dibayangkan kok sampai separah itu, sehingga moral kita kena, kemungkinan kita untuk dapat pekerjaan juga sulit. Jadi dalam banyak hal kita juga terkena, dan lingkungan, keluarga itu kan semuanya ikut terkena. Keluarganya anaknya pembunuh. Jadi walaupun misalnya dia mengatakan tidak, tapi orang juga curiga kan sudah. Jadi jelas itu suatu pembunuhan karakter yang luar biasa bagi dirinya dan keluarga. Dan bagi masyarakat harus kita bayangkan, kalau sudah akhirnya ketahuan seperti sekarang, akhirnya kan masyarakat tambah tidak percaya ke polisi. Dan masyarakat yang kita harapkan bekerja sama dengan polisi, malah jadinya bermusuhan dengan polisi. Apa yang bisa kena jelas harus diperbaiki, tapi masyarakat belum tentu mau memperbaiki. Jadi masyarakat ada yang jelas sangat kesal ke kepolisian sampai itu terjadi. Kita lihat, jadi di sini sudah ada kerjasama, ini sudah bagus. Kerjasamanya bahwa berani diviralkan. Kerjasama begitu banyak masyarakat yang ikut campur dalam membela. Tapi apakah berhasil atau tidak? Apakah akan terjadi front antara masyarakat dan polisi? Itu jadi tanda tanya lagi. apalagi Seharusnya digital itu jadi bukti otentik. Oh, ini sudah pasti. Tapi akhirnya digital malah dihilangkan. Digital tidak tahu ada di mana. Lalu barang bukti coba kita lihat juga seringkali tidak ada. Harus tetap mencari mata pencaharian. Tapi kita bayangkan itu pun juga tidak semudah itu. Awas, kakaknya itu seorang pembunuh. Apa orang mau menerima? Kita walaupun kita tahu adiknya belum tentu, kakaknya belum tentu pembunuh juga, tapi kita kan sudah ragu-ragu. Kita ambil aman. Begitu banyak pekerja, kenapa dia diambil? Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada dirinya. Penekanan-penekanan akibat salah tangan. Kita lihat mental orang. Bagi pimpinan yang melakukan penganiayaan, dirinya sudah kebal terhadap rasa kasihan, sudah tidak peduli. Jadi bagi dirinya, dia orang lain sudah ketangkap, dia malah senang. Oh ya, sudah orang lain. Mungkin dia sudah berpikir, cara apa yang harus saya lakukan supaya dia tetap bisa menjadi tumbal saya. Karena perasaan sudah berbeda. Dan perasaan ini yang sebetulnya sangat disayangkan dan merupakan petanda bahwa penanganan kriminal kurang cepat. Jadi kita bayangkan ya, jika seseorang masih baru pertama kali melakukan tindak kekerasan, ada rasa kasihan. Jadi ada rasa kasihan, rasa takut ditangkap, rasa takut salah. Tapi kalau sudah berikutnya, tambah lama tambah sudah nggak peduli lah. Seperti kita potong ayam saja sudah. Mental kriminalnya bukan sekedar terbentuk, tapi menjadi tambah kriminal. Itu jika penanganan tidak cepat atau jika penanganan justru dibiarkan. Kalau si A yang melakukan, kita biarkan. Kalau si B yang melakukan, baru kita tangkap. Yang perlu si A yang sudah begitu keji, harus ada perbaikan lah. Perlu ada hati nurani untuk mengembalikan bahwa semua ini ada pengorbanan terhadap orang lain. Dan kalau kita sudah terbiasa, seperti kita potong ayam, kita tidak ada rasa kasihan terhadap ayam, maka ini tambah lebih sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau kita kembangkan rasa kasihan, lalu masyarakat juga sama-sama mempertahankan
supaya jangan melakukan hal-hal yang sifatnya salah tangkap, maka polisi dengan sendirinya akan lebih hati-hati. Masalahnya kapan selesainya sampai polisi bisa hati-hati?